Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait tugas saya dalam mata kuliah pengembangan metodologi PAI, pembelajaran PAI. Kebetulan dosen pengampu saya adalah Dr. Esa Nurwahyuni dan sedangkan saya adalah Fatira Nadia Makkah. Oke, pada kali ini tema yang akan dibahas terkait model Bella Habbanati dan model 4D. Oke, selamat menyimak teman-teman. Model Bella Habbanati, model yang dikembangkan ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan sistem. Ini pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Nah, model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Banati pada tahun 1968. Langkah-langkah dalam model pengembangan ini yang pertama adalah merumuskan tujuan. Pada langkah ini, pengembang merumuskan tujuan pembelajaran yang merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan untuk dikerjakan, diketahui, dirasakan, dan sebagainya oleh peserta didik atau siswa sebagai hasil pengalaman belajarnya. Nah, yang kedua, mengembangkan tes. Pada langkah ini dikembangkan suatu tes sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar atau ketersiapan tujuan pembelajaran oleh peserta didik atau siswa. Penyusun tes berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya. Nah, kita sudah merumuskan tujuan, mengembangkan tes. Nah, yang ketiga adalah menganalisis tugas belajar. Pada langkah ini dirumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yakni perubahan tingkah laku yang diharapkan pada langkah ini. Perilaku awal peserta didik perlu dinilai dan dianalisis. Berdasarkan gambar tentang perilaku awal tersebut dapat dirancang materi pelajaran dan tugas-tugas belajar yang sesuai, sehingga mereka tidak perlu mempelajari hal-hal yang tidak diketahui atau telah dikuasai sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah mendesain sistem pembelajaran. Pada langkah ini dikembangkan berbagai alternatif dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik yang harus dilakukan oleh siswa atau peserta didik maupun kegiatan-kegiatan guru atau tenaga pengajar. Langkah ini dikembangkan sedemikian rupa yang menjamin agar peserta didik melaksanakan dan menguasai tugas-tugas yang telah dianalisis pada langkah 3. Desain sistem juga meliputi penentuan siswa yang mempunyai potensi paling baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu disediakan alternatif kegiatan tertentu yang cocok. Selain itu, dalam desain sistem supaya ditentukan waktu dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, langkah yang kelima adalah melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Sistem yang sudah didesain selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk uji coba di lapangan dan dites hasilnya. Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh peserta didik merupakan output dari implementasi sistem yang harus dinilai supaya dapat diketahui hingga mereka dapat mempertunjukkan atau menguasai tingkah laku sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan perubahan untuk perubahan.
Pada langkah ini ditentukan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi sistem keseluruhan dan bagi komponen-komponen sistem yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengadakan perubahan untuk perbaikan sistem pendidikan. Singkatnya, model Bella Habbanati adalah model pembelajaran yang prosesnya terdiri dari yang pertama, merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis kegiatan belajar, melaksanakan kegiatan, dan serta mengadakan perbaikan. Referensi Nana Sujana, penelitian hasil proses belajar mengajar. Oke. Sudah tertera ya referensinya. Oke. Agar kita punya bayangan. Nah, saya sudah menghunting di internet dan alhamdulillah saya menemukan skripsi mahasiswa salah satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Jadi judul skripsinya adalah meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan model Bella Habbanati, siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Oke. Singkatnya, dalam penelitian tersebut peneliti melihat bahwa matematika adalah sesuatu yang sulit dan siswa itu kesulitan dalam memahaminya. Terus ditambah dengan gurunya yang kurang aktif. Akhirnya peneliti mencoba untuk menerapkan Bella Habbanati dan merubah sistem konvensional. Nah, langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah peneliti meminta siswa untuk membuka buku panduannya, lalu peneliti memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang memiliki kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian peneliti menjelaskan materi sebagaimana pembelajaran biasa diajarkan guru. Lalu peneliti menanyakan kepada siswa tentang penjelasan materi yang baru saja dijelaskan. Lalu siswa harus menyelesaikan soal-soal pada buku panduan secara individual. Latihan tersebut dikerjakan di buku catatan untuk menambah penjelasan catatan siswa. Lalu setelah semua kelompok menyelesaikan latihan, maka peneliti menunjuk siswa secara acak untuk menuliskan jawaban untuk soal yang diminta oleh peneliti. Dan yang terakhir, peneliti mengadakan kuis kepada siswa secara individual yang berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan siswa atas pelaksanaan pembelajaran yang telah diajarkan. Sisa waktu jam belajar dimanfaatkan bagi peneliti untuk membahas soal yang dianggap sulit bagi siswa. Ini saya menulisnya itu secara singkat ya. Tapi yang peneliti mengadakan kuis itu dilakukan pada siklus kedua. Jadi siklus yang pertama itu dia berfokus memberikan kayak ini loh materinya gitu. Lalu siswa mengerjakan soal, dibentuklah kelompok, terus bertanya secara individual. Itu pas siklus kedua. Nah, nanti dilakukan lagi siklus ketiga, keempat sampai keenam sampai berhasil. Nah, itu ya. Nah, kita akan memasuki kepada kelebihan dan kekurangan dari model Habbanati. Kelebihannya antara lain adalah A. Menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik, yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. B. Mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilan. C. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari, kegiatan belajar yang harus dilaksanakan,
dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemampuan awal siswa harus dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. D. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi, model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. E. Langkah-langkahnya yang hanya sedikit sehingga kita bisa lebih efektif untuk membuatnya. Oke. Lalu ada lagi berdasarkan Diknas Standar Kompetisi Kurikulum 2004 mata pelajaran matematika. Yang pertama, melatih kemampuan siswa dalam bernalar untuk memecahkan masalah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pembelajaran. 3. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, divergen, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui lisan, grafik, peta, dan diagram dalam menjelaskan gagasan. 5. Mengembangkan kemampuan menyimpulkan masalah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diketahui. Nah, kekurangannya apa? Ada beberapa kekurangan atau kelemahan yang dimiliki pada model perencanaan atau pengembangan Belaha Banati. Di antaranya adalah sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien, gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena langkahnya hanya sedikit. Dan yang kedua juga model cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik, sehingga mengabaikan materi yang sudah dipelajari yang bisa lupa apabila tidak pernah dikaji ulang. Jadi tidak ada review sebelumnya, hanya fokus pada materi yang ingin diuji coba itu gitu sampai benar-benar berhasil gitu. Itu kekurangan dari model Habanati. Oke, tadi kita sudah membahas terkait desain model Belaha Banati. Sekarang adalah kedua, yaitu terkait model pengembangan perangkat pembelajaran 4D. Model 4D ya. Oke. Model 4D ini dikembangkan oleh Thiagarajan pada tahun 1974. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, and disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4D, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Tahap pertama adalah define, pendefinisian. Pertama, tahap define adalah tahap untuk menetapkan atau mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap define ini mencakup 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah analisis ujung depan. Nah, menurut Thiagarajan, analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Dengan analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan, dan alternatif penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua adalah analisis siswa. Menurut Thiagarajan, analisis siswa merupakan telaah terhadap atau tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik ini meliputi latar belakang kemampuan akademik, perkembangan kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa yang dipilih. Analisis siswa dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik siswa, antara lain 1. Tingkat kemampuan atau perkembangan intelektualnya. 2. Keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang sudah dimiliki dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Analisis konsep. Apa sih analisis konsep itu?
Analisis konsep menurut Yang Rajan dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok-pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak relevan. Analisis membantu mengidentifikasi kemungkinan contoh dan bukan contoh untuk digambarkan dalam pengantar pengembangan. Analisis konsep sangat diperlukan guna mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan deklaratif atau prosedural pada materi matematika yang akan dikembangkan. Analisis konsep merupakan satu langkah penting untuk memenuhi prinsip kecukupan dalam membangun konsep atas materi-materi yang digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Mendukung analisis konsep ini, analisis yang perlu dilakukan adalah satu, analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar. Dan yang kedua, analisis sumber belajar, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber mana yang mendukung penyusunan bahan ajar, itu ya, yang mendukung analisis konsep. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu apa yang keempat dari define atau pendefinisian, yaitu analisis tugas. Analisis tugas menurut Yang Rajan bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Dan yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran menurut Yang Rajan berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Dan yang tahap kedua dari model pengembangan ini adalah desain. Desain adalah perancangan, ya. Perancangan tujuannya apa? Bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 4 langkah yang harus dilakukan dalam tahap ini yaitu penyusunan standar tes, pemilihan media, pemilihan format. Apa sih pemilihan format itu? Yaitu mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan awal sesuai yang dipilih. Oke. Tadi apa sih? Yang pertama, penyusunan tes acuan patokan, ya. Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian define dengan tahap desain atau perancangan. Tes acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif. Oke, lalu pemilihan media, ya, yang relevan dengan karakteristik materi. Terus pemilihan format. Untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode pembelajaran dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu dalam pembelajaran matematika realistik. 4. Rancangan awal initial design, itu rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks wawancara dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. Yang tahap ketiga adalah develop atau pengembangan. Tahap ini
untuk menghasilkan produk pengembangan yang dihasilkan melalui dua langkah, yaitu penilaian ahli yang diikuti dengan revisi. Lalu langkah yang kedua adalah uji coba pengembangan. Nah, tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan pakar ahli, praktisi, dan data hasil uji coba. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini sebagaimana yang tadi ya, ada dua ya, validasi ahli dan uji coba pengembangan. Tahap terakhir dari model pengembangan 4D adalah disseminate. Proses ini merupakan suatu tahap terakhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Menurut Yang Rajan, diseminasi bisa dilakukan di kelas lain dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan perangkat dalam proses pembelajaran. Penyebaran dapat juga dilakukan melalui sebuah proses penularan kepada para praktisi pembelajaran terkait dengan suatu forum tertentu. Bentuk diseminasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran, penilaian untuk menyempurnakan produk akhir pengembangan agar siap diadopsi oleh para pengguna produk. Nah, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan diseminasi adalah: pertama, analisis pengguna; kedua, menentukan strategi dan tema; ketiga, pemilihan waktu; dan keempat, pemilihan media. Nah, yang pertama yaitu analisis pengguna ya. Analisis pengguna adalah langkah awal dalam tahapan diseminasi untuk mengetahui atau menentukan pengguna produk yang dikembangkan. Menurut Yang Rajan, pengguna produk bisa dalam bentuk individu, perorangan, atau kelompok seperti universitas yang memiliki fakultas, prodi, studi kependidikan, organisasi, dan lain sebagainya, etc. Yang kedua yaitu penentuan strategi dan tema penyebaran. Strategi penyebaran adalah rancangan untuk mencapai penerima produk oleh calon pengguna produk pengembangan. Memberikan beberapa strategi penyebaran yang dapat digunakan berdasarkan asumsi pengguna, di antara lain: 1. Strategi nilai, strategi rasional, strategi didaktik, strategi psikologi, strategi ekonomi, dan strategi kekuasaan. Dan yang ketiga langkahnya dari disseminate itu menentukan strategi dan tema. Peneliti juga harus merencanakan waktu penyebarannya, kapan, itu jelas ya, kapan tempatnya, terus objeknya apa, dan waktu juga harus jelas ya. Penentuan waktu ini sangat penting khususnya bagi pengguna produk dalam menentukan apakah produk akan digunakan atau ditolak gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait kelebihan dan kelemahan dari model pengembangan 4D. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Kelebihan yang pertama adalah lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Jelas ya, tadi waktunya harus jelas, tempatnya harus jelas, terus objeknya juga jelas dan sebagainya ya. Dia memang lebih lengkap dan sistematis. Terus yang ketiga, analisis kurikulum dapat dilakukan pada langkah analisis ujung depan gitu ya. Tadi merumuskan tujuan dan sebagainya ya, sudah dijelaskan. Yang keempat, memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Yang kelima, dapat melakukan uji coba dan revisi berkali-kali sampai diperoleh perangkat pembelajaran dengan kualitas yang maksimal. Lalu apa kekurangan dari model 4D ini? Kekurangannya adalah analisis tugas yang sejajar dengan analisis konsep dan tidak ditentukan mana yang lebih dulu, sehingga membuat orang bingung gitu ya. Lalu kita masuk pada contoh penerapan dari model pengembangan 4D.
Ini sudah dilakukan penelitian, ada di jurnal Science pada tahun 2017 dengan judul implementasi model 4D untuk pembelajaran aplikasi multi-platform penggolongan hewan berdasarkan makanan. Nah, dari abstraknya kita bisa membaca bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah minimnya media pembelajaran, memiliki keterbatasan waktu, tempat, dan cara pengajaran materi yang belum tepat. Untuk meminimum kendala tersebut, dibutuhkan suatu aplikasi media pembelajaran e-learning yang bisa digunakan dalam pemahaman materi yang tidak hanya dilakukan di sekolah. Pembelajaran aplikasi multiplatform ini bertujuan untuk memberikan keterampilan pelatihan yang berkualitas tinggi yang dapat membantu siswa dalam menggunakan hewan berdasarkan makanannya. Aplikasi media pembelajaran ini bersifat multiplatform, yaitu aplikasi ini tidak hanya ada pada satu sistem saja, tapi ada banyak sistem operasi yang digunakan dalam sistem operasi Windows, Android, Linux, dan lain sebagainya. Dan juga aplikasi yang dikembangkan menggunakan model 4D. Ya, 4D memiliki tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran yang berguna mengetahui kelayakan dari aplikasi media pembelajaran yang dikembangkan dari hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian menggunakan model 4D. Respon siswa, ini jawabannya ya, respon siswa dan guru terhadap aplikasi pembelajaran ini sangat baik. Dari guru SMP Negeri 1 Pluto 85,93% dan mendapat kriteria sangat baik dari siswa SMP Negeri 1 Pluto 93,33%.